Nggak ada yang namanya, aliansi muda NU itu nggak ada, lembaga itu nggak ada di dalam NU sendiri gitu, itu nggak ada. Jadi nggak tahu dia itu mewakili siapa. Mbak Inayah, sederhananya saya mau penegasan lagi, jadi laporan yang dibuat Rizky atas nama Angkatan Muda NU ini menjadi representasi NU atau tidak? Bukan. Ditegaskan di situ ya? Ya, bukan. Tapi kalau kemudian disebutkan oleh pelapor ini kontennya menghina, menyebabkan kegaduhan, berpotensi pecah belah bangsa, sejauh mana analisis Anda, Mbak? Yang disebut dengan menghina yang bagian mana? Maksudnya gini, faktanya itu kan memang NU menerima tambang gitu. Jadi ya itu fakta yang diketahui oleh semua orang gitu. Saya sendiri udah berapa kali juga merosting PBNU untuk alasan yang sama, membuat joke tentang hal itu, tapi yang pasti tuntutan itu tidak mewakili Nahdliyin, itu satu. Dia tidak mewakili organisasi Nahdlatul Ulama, penting. Itu satu dulu. Yang kedua, bahkan nggak ada yang namanya aliansi muda NU itu nggak ada, lembaga itu nggak ada di dalam NU sendiri gitu, itu nggak ada. Jadi nggak tahu dia itu mewakili siapa. Saya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar kami jadikan alasan membangun, kalau tidak benar akan kami sampaikan klarifikasi. Jadi saya yang membidangi hukum di Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi itu. Gibran ngantuk ya? Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya? Nah gitu nadanya, sorry maaf. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita Gibran. Terima kasih semua, selamat malam. Saya sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Satu orang yang kita laporkan. Dalam beberapa hari terakhir, pertunjukan humor mensrea Panji Pragiwaksono menjadi topik perbincangan. Hingga 2 orang pemuda melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya terkait pertunjukan tersebut yang dianggap menghina dan juga menimbulkan kegaduhan. Keduanya mengaku dari organisasi keagamaan terbesar di Republik ini. Namun di lain kesempatan, Inayah Wahid, Sekretaris Lesbumi NU, Ketua PBNU Ulil Absar, dan juga Taufik Nugroho, Ketua Lembaga Hukum PP Muhammadiyah, membantah kedua pemuda yang melaporkan Panji sama sekali tidak mewakili organisasi mereka masing-masing. Apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mensrea tersebut? Pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru, ya, tentang penistaan agamanya, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang sebagaimana dimaksud dalam pasal 300 KUHP atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP dan atau pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP baru. Ya, yang diberlakukan adalah KUHP baru. Ketika dikonfirmasi media, Ulil Absar, Ketua PBNU mengatakan, benar, tidak mewakili NU. Komunitas NU itu suka humor. Jadi agak aneh kalau ada orang sedang mau humor dilaporkan ke aparat hukum. Santai saja menanggapi humor. Kita itu umatnya Gus Dur yang suka humor. Panji Pragiwaksono, seorang stand up comedy yang kemarin viral dengan mensreanya, dilaporkan ke polisi. Saya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa
Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar kami jadikan alasan membangun, kalau tidak benar akan kami sampaikan klarifikasi. Jadi saya yang membidangi hukum di Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi itu. Kami diskusikan ini bersama Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Bumi PBNU, Inayah Wahid. Mbak Inayah, sederhananya saya mau penegasan lagi. Jadi laporan yang dibuat Rizky Abdurrahman Wahid atas nama Angkatan Muda NU ini menjadi representasi NU atau tidak? Bukan. Ditegaskan di situ ya? Ya, bukan. Tapi kalau kemudian disebutkan oleh pelapor ini kontennya menghina, menyebabkan kegaduhan, berpotensi pecah belah bangsa, sejauh mana analisis Anda, Mbak? Apa namanya yang disebut dengan menghina yang bagian mana? Maksudnya gini, faktanya itu kan memang NU menerima tambang gitu. Jadi ya itu fakta yang diketahui oleh semua orang gitu. Saya sendiri udah berapa kali juga merosting PBNU untuk alasan yang sama, membuat joke tentang hal itu, tapi sama Mas Rizky nggak dituntut. Saya juga bingung. Jadi kalau misalnya persoalannya yang mana sebenarnya gitu. Apa yang ada di dalam konteksnya Mas Panji yang kemudian jadi masalah yang merasa perlu dituntut gitu kan, ini sesuatu yang fakta yang semua orang tahu kok gitu. Jadi kalau konteks penghinaan itu menurut Anda tidak ada dalam konten yang disampaikan oleh Panji? Ya itu kan ini ya subjektif jadinya ya. Maksudnya gini, Mas Rizky bisa merasa terhina ya bisa aja mungkin sebagai Nadiin, tapi persoalannya dan Mas Rizky kemudian mau menuntut juga ya monggo aja. Tapi yang pasti tuntutan itu tidak mewakili Nadiin, itu satu. Dia tidak mewakili organisasi Nahdlatul Ulama, penting. Itu satu dulu. Yang kedua, bahkan nggak ada yang namanya aliansi muda NU itu nggak ada, lembaga itu nggak ada di dalam NU sendiri gitu, itu nggak ada. Jadi nggak tahu dia itu mewakili siapa. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, ya silakan Mas Rizky sebagai warga negara punya hak kalau misalnya merasa terhina ya monggo aja. Tapi kan pertanyaannya kemudian perlu apa enggak, penting apa enggak gitu. Dan kalau menurut saya ya ini malah jadi selain itu tidak mewakili lembaga gitu ya. Yang bahkan sebenarnya suaranya PBNU dalam konteks ini nggak masalah gitu. Baik. dengan apa yang dikatakan oleh Mas Panji gitu ya. Dan yang agak ironis ini sebenarnya adalah karena yang nuntut namanya Abdurrahman Wahid gitu. Yang kalau dalam konteks NU gitu ya. Baik. Ini jauh banget orang yang namanya Abdurrahman Wahid di NU itu. Bang Hendar Sam. Oke pemirsa semua, terima kasih sudah menonton video ini.